Penerapan metode akuntansi penggabungan badan usaha pada kasus konsolidasi. Penerapan metode akuntansi penggabungan badan usaha pada kasus konsolidasi. Ada dua metode akuntansi penggabungan badan usaha yang dapat digunakan, yaitu metode pembelian atau purchase method dan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Penggunaan metode tersebut, tanpa memandang apakah itu merger atau konsolidasi, tapi didasarkan atas hakikat dari penggabungan itu sendiri, yaitu tergantung pada sampai seberapa jauh hak kepemilikan atau partisipasi dari perusahaan yang bergabung dapat dipertahankan pada perusahaan yang baru dibentuk. 1. Metode pembelian atau purchase method. Menurut metode ini, perusahaan yang baru dibentuk atau yang mengambil alih, dianggap sebagai perusahaan baru yang menggunakan dasar pencatatan yang sama sekali baru, tanpa memandang komposisi modal perusahaan yang bergabung. Aktiva neto, yaitu total aktiva dikurangi total kewajiban yang diterima, dan saham yang diserahkan akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Apabila nilai pasar saham yang diserahkan oleh perusahaan yang baru dibentuk lebih besar dari nilai pasar aktiva neto yang diterima, maka kelebihannya akan diperlukan sebagai goodwill. Apabila nilai pasar saham yang diserahkan oleh perusahaan yang baru dibentuk lebih rendah dari nilai pasar aktiva neto yang diterima, maka kelebihannya akan diperlakukan sebagai pengurang aktiva non-moneter, yaitu aktiva tidak lancar non-investasi, dengan jumlah yang sebanding dengan nilainya. 2. Metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Perusahaan yang baru dibentuk atau yang mengambil alih, dianggap sebagai kelanjutan dari semua perusahaan yang bergabung, karena itu tidak perlu menggunakan dasar pencatatan yang baru. Aktiva neto yang diterima dari perusahaan yang bergabung, dicatat sebesar nilai buku saham perusahaan yang bergabung. Saham yang diserahkan juga dicatat sesuai dengan nilai buku saham perusahaan yang bergabung. Kecuali jika perusahaan yang baru dibentuk mengadakan perubahan terhadap jumlah modal dasar, yaitu jumlah nominal modal saham yang ditetapkan, maka perlu mengadakan penyesuaian terhadap total saldo agio saham dan saldo laba. Apabila jumlah nominal modal saham yang ditetapkan oleh perusahaan yang baru dibentuk lebih besar dari jumlah nominal modal saham seluruh perusahaan yang bergabung, maka penambahannya akan diambilkan dari total agio saham, dan jika saldo agio tersebut tidak mencukupi, kekurangannya akan diambilkan dari total saldo laba. Apabila jumlah nominal modal saham yang ditetapkan lebih kecil dari jumlah nominal modal saham seluruh perusahaan yang bergabung, maka jumlah pengurangannya akan ditambahkan pada agio saham berapapun jumlahnya. Penerapan metode akuntansi penggabungan badan usaha pada kasus konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, pemegang saham PTA dan PTB telah sepakat akan mengadakan penggabungan usaha dengan mendirikan badan usaha baru yang diberi nama PTC. PTC akan dibentuk dengan menerbitkan satu jenis saham yang mempunyai nilai nominal Rp10 per lembar. Saham akan dibagikan kepada para pemegang saham PTA dan PTB dengan ketentuan bahwa setiap penyetoran aktiva neto sebesar Rp16 akan memperoleh satu lembar saham PTC. Harga pasar saham PTC yang sekarang berlaku adalah Rp17 per lembar. Untuk penyeragaman metode akuntansi dari perusahaan yang bergabung, maka nilai peralatan PTB diturunkan sebesar Rp5.000. Dan dari hasil penilaian kembali atas aktiva kedua perusahaan tersebut, ditetapkan bahwa persediaan PTA dinilai terlalu rendah sebesar Rp10.000. Neraca PTA dan PTB per tanggal 31 Desember tahun 2022 menunjukkan posisi berikut. Ayat jurnal yang diperlukan dalam buku PTA. 1. Penyesuaian penilaian kembali terhadap kenaikan persediaan PTA. 2. Mencatat penerimaan saham PTC, dan penyerahan aktiva neto PTA ke PTC. 3. Pembagian saham PTC, kepada pemegang saham PTA.
Ayat jurnal yang diperlukan dalam buku PTB. 1. Penyesuaian metode akuntansi penurunan nilai peralatan PTB. 2. Mencatat penerimaan saham PTC, dan penyerahan aktiva neto PTB ke PTC. 3. Pembagian saham PTC, kepada pemegang saham PTB. Ayat jurnal dalam buku PTC. Jika metode penggabungan badan usaha dicatat dengan metode pembelian atau purchase method. Penerimaan aktiva neto dari PTA dan PTB, dan penyerahan saham PTC ke PTA dan PTB, akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Ayat jurnal dalam buku PTC. Jika metode penggabungan badan usaha dicatat dengan penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Penerimaan aktiva neto dari PTA dan PTB akan dicatat sebesar nilai buku saham perusahaan yang bergabung. Dan penyerahan saham PTC ke PTA dan PTB juga dicatat sesuai dengan nilai buku saham perusahaan yang bergabung.